Para kaum buruh dan juga sudah mulai menunggu. Kira-kira apa saja penyebab atau poin yang akan dikeluarkan? Ya, yang pasti kita sangat berbahagia karena negara, pemerintah dan DPR membuka diri menyempurnakan Undang-Undang Cipta Kerja. Di masa sebelumnya banyak penyelesaian terhadap kesejahteraan buruh itu pertama, dan tentunya kita dalam peringatan 1 Mei ini adalah bagian dari perjuangan mengawal. Kemudian kita juga ada beberapa agenda lain di dalamnya, ya termasuk tentunya di dalam Cipta Kerja itu ada outsourcing, masalah pesangon, kemudian masalah tenaga kerja asing yang terlalu mudah masuk ke Indonesia, yang mengambil alih tenaga kerja kita, dan juga yang terutama kita mendorong upaya ekosistem industri kita itu baik, karena tidak mungkin buruh juga bisa sejahtera kalau industri kita mandek. Nah, salah satu di antaranya memerangi impor ilegal yang sekarang begitu marak ya, dari udah lama, bukan sekarang tapi dari dulu. Sekarang justru pemerintah akan bekerja keras untuk memastikan impor ilegal itu dihentikan, termasuk kemudahan-kemudahan impor yang sebetulnya barang-barang itu bisa kita produksi sendiri. Jadi sebetulnya kalau itu saja dilakukan, maka industri kita akan berkembang, dan alhamdulillah nanti ujungnya adalah kesejahteraan bagi para buruh Indonesia. Saya kira seperti itu. Ini spesial karena hari buruh nanti akan hadir langsung. Tanggapannya dan Bapak melihat ini sebagai gimana? Ya, kita memang agak ada banyak pertanyaan tentang kenapa kok kaum buruh sekarang bisa bersama dengan presiden. Dan ini bisa dikatakan setelah 60 tahun ya. 60 tahun sejak 1 Mei 1965 terakhir Bung Karno berpidato, dan sekarang presiden akan berpidato pada Hari Buruh Internasional ini. Nah, ini saya perlu jelaskan bahwa kita bisa bersekutu dengan istana, karena istana saat ini punya embrio dan niat baik untuk membebaskan orang-orang tertindas, ya, orang-orang terpinggirkan. Dan itu bukan hanya niat, tapi sudah beberapa langkah dilakukan. Misalnya penetapan upah buruh yang begitu baik ya, dan tahun-tahun ke depan juga insya Allah lebih baik daripada itu. Dan kemudian juga kita melihat bukannya perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang terakhir usaha mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Ini yang juga paling penting. Jadi bagaimana memperkaya petani dengan memastikan harga tidak boleh dimainkan, harga gabah dan sebagainya. Kalau petani kaya raya, UMKM juga kaya raya begitu ya, maka otomatis itu akan membeli produk-produk hasil dari teman-teman di kaum buruh ini. Dan artinya ekosistem industri, ekonomi kita berjalan, dan itu akhirnya mensejahterakan sebagai bangsa. Kira-kira seperti itu. Jadi embrio itu sudah ada dan sudah dikerjakan, dan karena itu kita mengawal niat baik dari istana atau Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bangsa ini menjadi bangsa yang adil bagi semua, sejahtera bagi semuanya. Dan apabila tidak dikawal dan tidak terrealisasi harapan dari kaum buruh, apa tindakan yang akan dilanjutkan? Seperti tadi Bapak bilang soal nanti sudah berpihaklah kepada istana dan begini. Bagaimana menanggapi ini nanti kalau misalkan tidak sesuai harapan? Ya, jadi saya rasa begini, kebijakan yang lahir dari istana kan tidak lepas daripada bagaimana kita memberikan masukan-masukan. Nah, istana sekarang itu membuka diri terhadap masukan-masukan dari kaum buruh khususnya, dan karena itu otomatis kebijakannya nanti ya dalam rangka mengakomodasi masukan-masukan itu. Jadi kita nggak boleh juga terlalu pesimis, bahkan beberapa hal sudah dilakukan. Apabila tidak ya nanti pasti tentunya teman-teman punya evaluasi sendiri, dan saya rasa insya Allah kita tahu background dari presiden. Presiden itu penting, istana di sini yang paling utama presiden. Karena presiden itulah pembuat undang-undang. Karena itu kalau presidennya sudah punya niat dan langkah-langkah yang sudah dilakukan juga pro kepada orang kecil, pro kepada rakyat banyak, maka insya Allah seluruh stakeholder yang ada di bawahnya itu harusnya mengikuti. Nah, kadang-kadang bisa jadi layer-layer atau
lapisan-lapisan di bawah presiden yang seterusnya lah gitu, itu boleh jadi dia berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh kita semua dan juga oleh presiden itu sendiri. Karena itulah kita perlu mengawal. Itu tugasnya kita bersatu bersama untuk mengawal itu. Oke, fokusnya adalah mengawal ya Pak agar direalisasikan juga. Terima kasih Pak Jung. SPLN SPSI, pakai sutra Ya, jadi kita di sini saya akan memimpin langsung konvoy dari Jakarta Timur ini. Ini total di sini kira-kira 4.800 orang akan menuju ke Monas dan akan bertemu dengan teman-teman SPSI dari Jakarta Utara. Kita 7.000 dari arah Depok dan jalan itulah. Total kira-kira sekitar 19.000 sampai 20.000 orang akan pakai motor menuju Monas. Ini yang pakai motor. Belum pakai mobil. Nah, yang pakai bus itu cerita lain lagi. Jadi kita ada dari kawasan Jawa Barat, itu Tangerang, ya, Pati, Banten, kemudian juga dari Bekasi, Kerawang, Purwakarta, Bogor, itu kemudian Bandung, kemudian sampai Tasikmalaya itu semua akan bergerak sendiri. Total dari Banten saja ada 11.800, 200 bus, ini saya sudah di perjalanan, dan nanti dari SPSI kira-kira sekitar 48.000 dan SPSI juga kan bersama yang lain ya, dan teman-teman federasi yang lain itu total dan bareng dengan kita tuh kira-kira ada sekitar 12-13.000, jadi sekitar 60.000 lebih yang akan kena berkumpul dengan teman-teman yang ada di sana, yang dari KSPI, KSPSI dan Gani dan Ede Rosita. Total kira-kira ada sekitar 150-200.000 akan berkumpul di Monas untuk mendengarkan sekaligus menyampaikan aspirasi kaum buruh kepada presiden, sang penguasa yang faktanya dia pembuat undang-undang. Karena itu penting untuk kita memberikan masukan yang baik terhadap Mungkin boleh disampaikan Pak, di sini nanti akan disampaikan ya, kepada Pak Presiden dan juga DPR sudah berkomitmen membuka peluang untuk kita memberikan masukan dalam revisi atau penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja, ya, tentang pesangon, tentang PHK, tentang upah, ya, dan sebagainya, termasuk tenaga kerja asing yang sudah masuk dan sebagainya. Itu bagian daripada yang akan kita kawal. Kemudian ada juga beberapa agenda lain, misalnya seperti undang-undang perlindungan pekerja penangkapan ikan ya, di laut. Ini problem juga karena masih banyak semacam modern slavery yang kita tidak mengurus. Sekarang insya Allah harapan itu ada. Karena memang sudah ada fakta-fakta istana dalam hal ini presiden itu membuka dan melakukan kebijakan perbaikan terhadap kesejahteraan kaum buruh. Bahkan tidak hanya kaum buruh, tapi juga petani yang ujung-ujungnya mereka ada 130 juta orang di desa akan membeli produk-produk juga kecil industri. Jadi membangun ekosistem ekonomi industri yang baik, kira-kira gitu. Kalau melihat dari Randora ini kan nanti ada pidato dari presiden juga akan hadir. Kira-kira sudah ada konfirmasi dari kalau Bapak Presiden akan hadir? Ya, saya kemarin lusa saya ketemu juga dengan Bapak Presiden menyampaikan langsung dan insya Allah yuk gitu. Jadi ya udah pastinya. Tapi dari nggak jadi itu urusan yang Maha Kuasa kan. Tiba-tiba mungkin ada acara apa yang tapi enggak lah. Insya Allah Presiden akan hadir karena hatinya saat ini kita yakini bersama dengan. Boleh Pak, yel-yelnya mungkin SPLN SPSI, Bangkit Beras Satu Bandung, Waporlam, solid, kompeten, bergerak, hidup buruh, hidup buruh. Berjuang dengan keikhlasan hati, membela hak asasi dengan sejuta aksi, satu tekad menuju ridho ilahi. Solid, kompeten dan bermoral,
pasti mampu watasi aral. Unity, kompeten dan moralis. Kami bukan buruh minimalis. FSPLM, SPSI, gentarkan musuh-musuh dengan sejuta aksi membela para buruh. FSPLM, SPSI, gentarkan musuh-musuh dengan sejuta aksi membela para buruh. Satu komando, satu perjuangan, bergerak tegakkan keadilan. Satu komando, satu perlawanan, bergerak wujudkan kesejahteraan. FSPLM, SPSI, gentarkan musuh-musuh dengan sejuta aksi membela para buruh. FSPLM, SPSI, gentarkan musuh-musuh dengan sejuta aksi membela para buruh. FSPLM, SPSI, gentarkan musuh-musuh dengan sejuta aksi membela para buruh. FSPLM, SPSI, gentarkan musuh-musuh dengan sejuta aksi membela para buruh. FSPLM, SPSI, berjuang dengan keikhlasan hati, membela hak asasi dengan sejuta aksi. Satu tekad menuju ridho ilahi. Solid, kompeten dan bermoral, pasti mampu watasi aral. Unity, kompeten dan moralis. Kami bukan buruh minimalis. FSPLM, SPSI, gentarkan musuh-musuh dengan sejuta aksi membela para buruh. FSPLM, SPSI, gentarkan musuh-musuh dengan sejuta aksi membela para buruh. Satu komando, satu perjuangan, bergerak tegakkan keadilan. Satu komando, satu perlawanan, bergerak wujudkan kesejahteraan. FSPLM, SPSI, gentarkan musuh-musuh dengan sejuta aksi membela para buruh. FSPLM, SPSI, gentarkan musuh-musuh dengan sejuta aksi membela para buruh. FSPLM, SPSI, gentarkan musuh-musuh dengan sejuta aksi membela para buruh. FSPLM, SPSI, gentarkan musuh-musuh dengan sejuta aksi membela para kau ganggu kami, kami tak akan mengganggumu. Jangan coba kau usik kami, kami tak akan mengusikmu. Urusannya semua urusanmu, kami cuma gak suka diganggu-ganggu. Gak peduli siapapun yang mengganggu, pasti kami beri tinju.